Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan membahas tentang membangun keabsahan data PTK. Apakah penelitian kualitatif itu benar ilmiah, dapat digeneralisasi, dan bagaimana membangun keabsahan data? Kriteria keabsahan data menurut Leong 1993, yang pertama itu harus mencapai derajat kepercayaan atau credibility. Kemudian yang kedua adalah kriterium keteralihan atau transferability. Kemudian yang ketiga adalah kriterium ketergantungan atau dependability. Kemudian yang keempat adalah kriterium kepastian atau confirmability. Apa itu kredibilitas? Kredibilitas adalah mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti atau hubungan variabel terkait dengan variabel bebas. Kemudian yang A ada perpanjangan keikutsertaan, yaitu apa? Peneliti sebagai instrumen atau eliminate pengaruh kenyataan ganda. Kemudian mempunyai 3 manfaat. Manfaat yang pertama, banyak pelajari kebudayaan. Yang kedua, uji ketidakbenaran info karena distorsi. Uji ketidakbenaran info karena distorsi apa aja? Distorsi pribadi, yaitu karena bawaan atau bangunan tertentu, atau distorsi responden, atau sengaja atau tidak sengaja. Itu adalah uji ketidakbenaran info karena distorsi. Kemudian yang ketiga adalah bangun kepercayaan subjek dan diri sendiri. Selanjutnya yang B adalah ketekunan pengamatan. Menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang relevan, kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara rinci. Kemudian yang kedua adalah lingkup pada A dan kedalaman pada B. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan secara rinci, teliti, kesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian yang C atau triangulasi. Yang C, triangulasi itu apa? Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu, atau yang sering dipakai teknik sumber lain. Macam-macam triangulasi apa? Sumber, teori, metode penyidik. Kemudian untuk triangulasi lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya, Tony Agustiawan. Terima kasih kepada rekan kelas yang barusan sudah menyampaikan. Dan sekarang kita masuk ke macam-macam triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber, yaitu adalah bandingkan dan cek kembali atau cek balik kredibilitas info melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, bandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara. Nah, yang kedua, bandingkan perkataan di depan umum dengan perkataan pribadi. Yang ketiga, bandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Keempat, bandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai tingkatan. Nah, terakhir, bandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait. Ketahui alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut, bukan kesamaan dalam pandangan. Kemudian yang kedua, metode, yakni dengan membandingkan dengan beberapa teknik pengumpulan data. Caranya bagaimana? Yang pertama, pengecekan kredibilitas penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Yang kedua, cek kredibilitas beberapa sumber data dengan metode yang sama. Kemudian yang ketiga, penyidik, dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali kredibilitas data. Nah, hal ini
akan membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data supaya data lebih valid. Nah, yang kedua, penggunaan teknik tim peneliti untuk membandingkan hasil kerja seorang analisis dengan analisis lainnya. 4. Teori. Fakta tertentu tidak dapat diperiksa kredibilitasnya dengan satu atau dua teori saja. Nah, hal ini disebut sebagai penjelasan banding atau bahasa kerennya rival explanation. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara induktif, dan yang kedua secara logika. Pengecekan sejawat dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang didapat dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuannya antara lain mempertahankan sikap jujur dan terbuka. Yang kedua, untuk menguji hipotesis yang muncul dari peneliti. Yang ketiga, memunculkan rasa empati peserta untuk peneliti. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya peneliti larut dalam analisis peserta dan tidak semangat. Yang E, kecukupan referensi. Bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji pada waktu analisis dan penafsiran. Dan yang F, kajian kasus negatif, yakni dengan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan info yang telah dikumpulkan sebagai bahan pembanding. Tujuannya untuk apa? Sebagai hipotesis alternatif serta untuk meningkatkan argumen penemuan. Yang G, pengecekan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data itu sendiri. Oke, kesimpulannya adalah yang paling sering digunakan untuk mengecek keabsahan adalah triangulasi, dan yang paling sering digunakan adalah triangulasi sumber. Lanjut, kedua, keteralihan atau bahasa kerennya transferability. Transferability itu apa? Adalah mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Gunanya untuk apa? Menyediakan data deskriptif yang hubungannya sebab akibat yang terjadi dan dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, kebergantungan atau dependability. Kita fokus ke auditing. Nah, penelusuran audit terhadap catatan atau dokumen, keseluruhan proses dan hasil penelitian. Nah, langkah-langkah audit yang pertama, pra-entry. Kedua, penetapan yang dapat diaudit. Ketiga, kesepakatan formal. Dan yang terakhir, penentuan keabsahan data. Lanjut, yang terakhir adalah kepastian atau confirmability. Langkah-langkah auditor antara lain yang pertama, memastikan apakah hasil penemuan tersebut benar-benar dari data. Yang kedua, membuat keputusan apakah logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data yang valid. Yang ketiga, memperhatikan kegunaan struktur kategori dalam hal kejelasan, daya penjelasan, dan kesesuaian data. Yang D, melakukan penilaian terhadap derajat ketelitian peneliti, apakah ada kemencengan data atau tidak. Dan yang terakhir, menelaah kegiatan peneliti dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data. Nah, untuk mengakhiri auditing ada dua hal. Yang pertama, dengan cara memberi umpan balik dan berunding dengan auditi atau subjek yang menjadi bahan penelitian. Nah, terus yang kedua, menulis laporan hasil pemeriksaan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriterium kepastian atau confirmability. Yang pertama, tentang Yang pertama adalah kredibilitas atau credibility. Apa itu kredibilitas?
kredibilitas adalah mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan, masih banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.